saya dengar informasi Bapak sedikit ada persengketaan tanah yang mana di lokasi daerah Sampulaga Baru ya. Nah, pada intinya permasalahan tersebut menyangkut lahan Bapak dengan pihak lain. Nah, dan saya dengar juga Bapak bukan sendirian. Ya. Ada beberapa orang. Apa benar itu, Pak? Ya, jadi informasi yang tadi dimaksud itu adalah memang benar. Jadi saya ternyata ada permasalahan lah, katakanlah saya dengan kawan-kawan. Jadi permasalahan itu adalah katakanlah sengketa gitu dengan masalah lahan. Jadi itu memang benar. Nah, kalau kita melihat dari sengketa itu sebenarnya Bang, saya dapat info juga bahwa ini dari pihak lawan kelihatannya mau mengajukan sertifikat lewat program PTS. Apa benar itu, Bang? Iya, betul. Jadi ketika program PTSL diluncurkan lah, katakanlah seperti itu, Madorejo, kemudian Pasir Panjang. Nah, kami ikut dalam program itu karena kami merasa Madorejo mengubah surat yang kami juga dari Madorejo, sehingga program PTSL itu kami daftarkan atau kami masukkan ke Madorejo, dan di Madorejo itu diproses gitu, diproses sampai kami menunggu hasil gitu kan dari proses PTSL itu. Gitu. Nah, sampai saat ini punya Bapak sudah terproses atau belum? Ternyata sampai sekarang belum diproses. Nah, karena alasan BPN itu kita tanyakan gitu ya, di situ daerah itu masih belum jelas apakah Madorejo ataupun itu Pasir Panjang. Nah, ternyata jadi terutama sekali yang pemilikan kami yang bermasalah itu. Tetapi kepemilikan kami yang tidak bermasalah di lingkungan itu diproses dan sudah sampai pada sertifikat sudah terbit gitu. Kira-kira berapa banyak Bang sertifikat yang sudah terbit di sana? Yang terbit sudah kurang lebih 15 sertifikat. Berarti wilayah Madorejo, Kelurahan Madorejo ya. Madorejo. Nah, oke. Ya. Terkait dengan saya dengar informasi juga terkait dengan pengusulan PTSL dari pihak lawan Bapak, apa benar ada di sana? Ada itu. Jadi pihak lawan kita ini dia menggunakan SKT yang dikeluarkan dari Pasir Panjang. Nah, itu diajukan mereka dan itu diproses oleh BPN gitu ya. Tetapi di dalam pertengahan proses itu, karena kami mendapatkan informasi bahwa itu masuk kepada program PTSL, maka kita adakan sanggahan ke BPN. Jadi pada awalnya sanggahan kita itu pada bulan September, 15 September. Nah, ternyata itu tidak diindahkan oleh pihak BPN, itu yang pertama. Kemudian surat yang kedua itu kita buat menindaklanjuti itu, mempertegas kembali 29 November 2021. Nah, ini yang ditanggapi gitu. Itu pun juga setelah kami kejar dengan memasukkan surat lagi dengan menambah data-data kekuatan kita, dan pada intinya meminta supaya proses PTSL itu dihentikan, diblokir. Surat yang ketiga. Nah, setelah kita kejar-kejar terus, akhirnya muncullah jawaban oleh pihak BPN yang menyatakan bahwa proses PTSL yang diajukan oleh pihak lawan sengketa itu tadi sudah diblokir dan sudah tidak dilanjutkan lagi. Berarti tertunda gitu ya, Pak? Ya, tertunda. Jawab pada tanggal 30 Desember 2001. Nah,
Terus saya dengar informasi juga bahwa di lokasi tersebut ada pelang nama mengatasnamakan BPN. Apa benar itu, Bang? Benar itu. Itu kita ketahui setelah baru beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Saya tidak tahu persis tanggalnya, tetapi kami setiap hari kontrol di sana itu ternyata kurang lebih akhir pada bulan Februari ada pelang pengumuman bahwa itu diproses berdasarkan pengajuan dari pihak lawan kami ini. Nah, lalu bulan apa gitu ya, hanya ada di situ tercantum tahun 2021. Itu yang kita sayangkan. Nah, sementara di dalam pengumuman itu tertulis 30 hari sejak pengumuman ini dikeluarkan, kalau tidak ada komplain dari pihak masyarakat gitu ya, maka ini dianggap sudah tidak ada masalah. Artinya kan itu akan dilanjutkan. Nah, oleh karena itu setelah kami tahu bahwa itu pengumuman seperti itu, kami segera membuat satu tanggapan ataupun sanggahan dengan membuktikan bahwa pengumuman itu di lokasi itu adalah yang seperti apa yang saya bawa ini. Nah, itu tanggal 9 Maret, baru 3 hari yang lalu kita ajukan, sehingga ini kita langsung konfirmasi dengan pihak BPN. Terus Bapak konfirmasi kepada pihak BPN hari ini ya, hari Senin ya? Hari Senin. Nah, terus 14. apa tanggapan BPN, Bang, setelah pian klarifikasi ini? Nah, jadi tadi pagi kurang lebih jam 9 ya, itu kita alhamdulillah bisa ketemu dengan pihak BPN dan diterima dengan baik. Yang pertama kita pertanyakan, sudah terima surat kami ini? Ya sudah, Pak, katanya, karena sudah beberapa hari yang lalu kan. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak BPN terhadap surat kami ini? Dan intinya itu adalah kami mempertanyakan tentang pengumuman itu gitu ya, yang isinya seperti yang saya katakan tadi. Nah, dia dari pihak BPN tadi menyatakan bahwa ini akan kami tanggapi dan dalam waktu dekat kami akan adakan nanti mediasi gitu Pak, mediasi terkait dengan pengajuan sertifikat oleh pihak lawan sengketa ini tadi gitu Pak, dan adanya sanggahan ataupun usul untuk ditindaklanjuti diblokir gitu ya, tidak diproses lah katakanlah itu. Berarti pada intinya BPN akan mengadakan upaya mediasi ya? Ya, persis. Di masing-masing pihak Ya. rencana untuk dikumpulkan ya? Ya. Terus tanggapan dengan pengumuman BPN tadi, ada pengakuan nggak oleh BPN tadi? Nah, itu kita langsung mempertanyakan bahwa pengumuman yang dipasang di sana itu sebenarnya produk siapa kan gitu kan. Harusnya memang yang membuat pengumuman itu adalah BPN. Tetapi kalau untuk kasus ini BPN tidak ada membuat pengumuman ini. Berarti ada oknum yang menyalahgunakan gitu. Ada pihak lain yang menyalahgunakan, yang di dalam pengumuman kan jelas itu mengatasnamakan instansi ataupun dinas dari adalah BPN gitu ya, ATR gitu. Nah, jadi disitulah kita sangat curiga sekali bahwa proses ini adalah proses yang katakanlah menurut kami di luar prosedur gitu kan, peraturan perundang-undangan. Satu sisi yang mengeluarkan itu adalah harusnya BPN, tetapi yang membuat ataupun memasang pengumuman itu adalah pihak lain. Ini jadi pertanyaan kita. Dan di situ kejanggalannya. Berarti harapannya Bang, kalau seandainya kan ini kan memasang di luar daripada orang BPN. Ya. Nah, berarti kan ini mengatasnamakan BPN nih. Ya. Berarti ada penyalahgunaan atas nama BPN kan negara Bang. Ya. Atas nama negara kan BPN kan. Ya. Nah, ternyata ada orang lain menggunakan itu. Harapan Abang apa Bang? Kalau saya berpikir ya, menurut pendapat saya, pertama ini sudah satu pembohongan publik. Ya, karena ini kan sifatnya untuk publik. Ya, dalam para pelayanan informasi publik itu yang pertama. Yang kedua,
terlalu berani membuat satu pengumuman mengatasnamakan kantor ini tadi atau lembaga negara lah, katakanlah seperti itu. Berarti di sini kan ada pelanggaran, kalau menurut saya ini penyalahgunaan daripada kewenangan itu sendiri. Nah, dan kita perlu telusuri di sini apakah pihak BPN dalam proses ini juga tahu gitu kan, tahu atau apa namanya terhadap pengumuman ini. Nah, kalau itu tahu berarti di sini kan ada sesuatu yang terjadi di antara pelaku itu tadi yang memasang atau membuat pengumuman itu dengan pihak oknum di BPN. Oke, Itu terima harapan kasih. saya adalah itu kita harus kita perjelas nanti. Oke, terima kasih.